Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir kalau awalnya rezeki kita sedikit nanti jadi berubah jadi banyak. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Ira Azahra dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan nih, Ira insya Allah akan mengisi ruang dengar kamu dalam rubrik Cerpen, cerita pendek. Cerpen kali ini berjudul Attar, karya Afifah Afra. Oke, udah penasaran dengan cerpennya? Langsung saja, selamat mendengarkan. Jadi, siapakah jajak insan yang hendak kau jerat dengan jejala retinamu jelita? Tanpa peduli detak waktu yang terus berputar, kau terus saja menebar jaring pandangmu. Padahal, piranti penjeratmu begitu sempit. Sementara, padang ini membentang seluas mata memandang. Dan tempat ini pun pastinya tak selaras dengan nafas keindahan yang kau asakan. Ini bukan wahana penenggat penat, bukan pula sarana rehat. Ini sebuah tempat yang sangat akrab dengan bahaya. Lihatlah, puncak gunung yang terbelah, dengan kepulan asap solfatara yang menguar dari celah kawah. Tataplah bebatang pohon yang pekat, rumah-rumah separuh rencah, perabot dan sisakan kerangka besi atau belukar hangus yang menghamparkan permadani kelam. Semua itu mestinya mampu menggemparkan saraf ketenangan di otakmu. Kau tahu penyebabnya jelita? Ya, gumpalan awan panas itu, yang disebut orang-orang sebagai wedus gembel, telah melelehkan semuanya. Juga gelontoran lumpur dan bebatuan batu panas yang tiba-tiba termuntahkan dari lambung gunung yang menjulang di depan kita. Tahukah kau, mereka akan datang sewaktu-waktu tanpa kita duga. Sudah banyak yang bergelimangan sebagai korban. Jadi, mengapa kau tak pergi juga? Iya jelita, aku mampu mendeteksi kelindan pikirmu. Kau tak lelah, dan mungkin tak akan lelah. Ada sesuatu yang besar yang menggumpal di dadamu. Sebuah obsesi yang panasnya mungkin mengalahkan bahang wedus gembel. Paling tidak, aku telah membuktikannya. Sejak 5 hari terakhir ini, kau selalu mendatangi tempat ini, bahkan sebelum mentari menyambangi alam. Begitu fajar merekah, deru suara kendaraanmu yang bingar menggetar semak belukar yang hangus terbakar. Saat itulah, aku melihatmu turun dari jeep putih itu, berjalan pelan, dan berdiri memandang lautan pasir ini. Dengan sepasang mata penuh kabut, seharian penuh kau menapakkan kaki mungilmu yang terbungkus sepatu bot.
memahat tapak-tapak frustasi, menyusuri depa demi depa lokasi yang telah porak-poranda. Kau hanya akan berhenti jika gelap bertandang. Kau pergi dengan seonggok resah, yang kutebak tak membuatmu sanggup lelap saat beristirahat. Buktinya, paginya dengan setia kau datang kembali. Kau mencari sesuatu atau seseorang yang telah menjadi sesuatu. Mungkin pasir, mungkin batu. Nafasmu menghembuskan kesedihan. Bahkan seolah-olah elan hidupmu telah tercabut, menyublim dan menyatu dengan hawa. Kau tampak begitu kusut. Rambutmu yang tergerai indah mungkin lama tak tersentuh sisir. Beruntung, kain hitam yang kau balutkan di rambutmu itu mampu melindungi mahkota bajangmu itu. Pakaian yang kau kenakan pun selalu itu. Kulot baby jeans biru, shirt hitam, dan mantel panjang menutup lebih dari separuh tubuhmu. Juga syal itu, syal warna pelangi yang selalu saja berkibar-kibar dimainkan angin. Namun begitu, tak ada yang bisa menutupi pancaran pesona wadakmu jelita. Bahkan, aku pun terpesona tatkala memandangimu. Wajahmu yang lembut sangat mirip gurat lukisan garis-garis klasik yang melintas di petala imajinasi para perupa abad pertengahan. Maka aku pun tak bisa menyimpan rasa cemburu, sekaligus mengira-ngira betapa bahagianya orang yang berhasil merapat di pelabuhan hatimu. Matahari telah begitu terik, keringat menganak sungai dan menderasi wajahmu yang memerah lelah. Saat itulah kau mendekatiku, tetapi tatapan matamu begitu kosong. Kau tak ingin menyapaku, dan hanya bersedia untuk duduk di sebuah batu di sampingku. Batu yang juga telah pekat tergampar awan panas. Attar, di mana kau? Kau bersuara. Aku terkesima. Ya, baru kali ini aku mendengarmu bersuara. Attar! Tiba-tiba kau berteriak, sangat nyaring, seperti sebuah katarsis yang ingin coba kau hempaskan. Sayangnya, teriakan yang pastinya dilambari sekian joule energi itu menjadi tak bernilai apa-apa saat tertelan hamparan luas yang kini telah berubah menjadi lautan pasir. Ya, lautan pasir. Jelita, bolehkah aku bercerita? Dahulu, padang pasir itu adalah sebuah aliran sungai, sebuah jurang sedalam lebih dari 20 meter. Aliran sungai yang membawa kesegaran dari pegunungan. Namun, saat sang Arga murka, ia mengeluarkan jutaan ton material vulkanik yang digelontorkan lewat aliran sungai ini. Pohon, semak, dan bebatuan kini terbenam pasir, bahkan juga rumah-rumah yang berada di sekitar aliran sungai. Jika lembah ini sekarang telah rata dengan tanah, bisakah kau bayangkan betapa dahsyat kejadian itu, Jelita? Attar! Attar! Lengkinganmu yang kedua menghentakkan kesadaranku. Nama itu, ya, tiba-tiba ada yang terasa lekat dalam diriku. Sangat lekat. Coba beri waktu aku barang sejenak untuk mengheningkan cipta, Jelita. Rasa-rasanya aku mengenal nama itu. Sebentar, sebentar gadis ayu. Sepertinya slide episode itu ada di memoriku. Aku akan memutarnya kembali. Nah, itu. Aku melihat film itu terputar kembali.
Atar, pulang kau. Jangan coba-coba menentang maut. Teriak seorang lelaki tegap berseragam lapangan yang khas celana kaki, kaos lengan panjang, rompi, sepatu boot, dan berbagai peralatan yang tak terlalu asing bagiku. Ya, karena hampir 4 atau 5 tahun sekali, saat huru hara itu datang, orang-orang seperti mereka selalu saja aku jumpai bertebaran di tempat ini. Tak mungkinlah aku pulang, Bang. Lelaki muda itu berkata, keras dan tegas. Sembari berdiri tegak, ia menatap lurus lelaki tegap itu dengan pandangan menusuk. Aku sungguh sangat terkesan padanya. Ia memiliki sepasang mata setajam elang. Pandangan itu melekat kuat pada jejaring memoriku. Dengan ujung-ujung dendrit yang begitu peka terhadap memori baru. Itulah sebabnya, begitu kau menyebut nama itu, dengan seketika, slide itu muncul di landscape anganku. Aku sudah memutuskan jadi relawan. Aku akan berjuang sebisanya di sini. Jika aku pergi, meninggalkan mereka yang tengah terluka, aku akan sama derajatnya dengan pecundang. Jangan mengorbankan diri. Kubur idealismu sejenak saja. Wedis gembel bisa datang seketika dan melompatkan tubuh kita. Sudah ada beberapa relawan yang menjadi korban. Apa kau tidak takut? Tidak ada yang kutakutkan di dunia ini kecuali kepengecutan itu sendiri. Atar, sekali lagi aku menasehati. Kau masih terlalu muda. Sangat muda malahan. Masa depanmu masih sangat panjang. Dan kau belum berpengalaman menjadi relawan bencana alam. Aku pernah ke Padang saat gempa. Beberapa kali tanah longsor dan letusan Merapi berbeda dengan bencana apapun di negeri kita, Atar. Suara lelaki berkumis lebat itu meninggi. Di sini, kita harus berhadapan dengan badai piroklastik yang sewaktu-waktu meluncur dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Sangat berbahaya jika kita berada di titik luncuran itu. Jadi, pulang sajalah. Nanti, jika status awas sudah diturunkan, kau bisa datang lagi dan menjadi relawan untuk aktivitas yang lebih aman. Recovery misalkan, bakti sosial, pengobatan massal, atau apalah. Yang penting bukan rescue. Terlalu besar resikonya. Anak muda bermata elang itu bergeming. Entahlah, rasa takut dalam jiwanya mungkin telah menguap dan melayang ke angkasa, bergabung dengan atmosfer bumi. Meski koordinator relawan itu berkali-kali mengusirnya, tetap saja ia selalu siap dengan seragam dan peralatan tim rescue-nya. Ia bahkan selalu menjadi yang pertama hadir. Dengan tenang, ia meloncat ke atas Land Rover berban mati atau terkadang mobil Highland alias kendaraan amfibi milik PMI yang menjadi mobil operasional para relawan. Pijar jingga memancar dari areal yang sangat luas, terasa menyilaukan mata di pagi yang masih pekat. Rasa-rasanya, permukaan itu telah diselimuti selapis tebal dan lebar permadani barang. Mengejutkan, desah pimpinan tim rescue itu. Musibah ini justru terjadi pada titik yang dikira aman. Kilometer ke-17. Lava pijar dimuntahkan dari Merapi dan hanyut di aliran sungai ini. Berapa banyak korban yang jatuh? Lihatlah, daerah ini telah tertimbun material erupsi. Rumah-rumah penduduk di tepi sungai tak terkecuali. Ini benar-benar neraka di depan mata, bisik lelaki muda bernama Atar itu. Ada rasa gugup belanda jiwanya. Ya, siapa yang tak akan bergetar hatinya ketika berhadapan dengan sisa bencana sedahsyat erupsi Merapi saat itu? Kau takut? Tanya sang pimpinan. Atar mendengus. Tidak. Sekali aku memancang tekad, maka tak ada seorang pun yang akan mampu menghentikanku.
Oh, sungguh anak muda berhati karang. Siapa muka anak muda itu, gadis ayu? Kepala batu, rutuk si senior. Lihat, itu ada sebuah rumah, teriak Atar. Ya Allah, ada seseorang berdiri di depan pintu. Seorang nenek, lihat, ia melambaikan tangan ke kita. Ayo kita tolong. Atar bergerak cepat. Namun tangan kokoh sang senior menariknya. Jangan gegabah. Semua harus penuh perhitungan. Kita memang akan menyelamatkan mereka, tetapi keselamatan kita sendiri juga harus kita perhatikan. Menuju rumah itu harus melewati hamparan lumpur pijar. Kau mau tubuhmu menjadi seperti ini? Sang senior memasukkan sebatang bambu yang sejak tadi ia pegang ke sebuah tempat yang mengepulkan asap. Sisa-sisa lava. Beberapa relawan berseru kaget ketika melihat bambu itu terbakar. Benar-benar mengerikan. Ya, bayangkan suhu asal material ini ketika meluncur dari Merapi sekitar 1000 derajat Celcius. Sekarang mungkin sudah mulai mendingin, tetapi tetap saja bisa menghanguskan tubuh kita. Atar mengangkat wajah. Ada resah membayang. Aku tahu, ia gelisah melihat nenek tua yang melambai-lambaikan tangan di tengah kepungan lumpur dan material pijar. Tetapi Bang, kita harus mencari cara. Bagaimana bisa mencapai rumah itu dan menolong nenek itu? Desahnya. Ada satu cara, tetapi memang penuh risiko, desis sang senior. Ia pun kemudian memerintahkan pada relawan mengambil batang-batang bambu yang telah mereka persiapkan. Beruntung, bambu itu tidak sampai terbakar ketika bersentuhan dengan lumpur panas. Mungkin karena suhu lumpur yang berada di permukaan tanah tak sepanas sisa lava yang ada dalam genangan. Namun, tetap saja lumpur itu bisa membuat kaki melepuh jika dilewati secara langsung. Sekarang, siapa yang hendak mencoba meniti bambu ini? Para relawan saling pandang, namun tanpa banyak berpikir, si kepala batu itu melangkah mantap. Aku yang akan mencoba. Tidak, tegas sang senior. Kau belum berpengalaman. Aku yang akan ke sana. Tanpa menunggu persetujuan sang pimpinan, Atar beranjak. Ia meniti perlahan titian bambu yang melintasi hamparan penuh lumpur pijar. Sangat hati-hati, namun lincah dan cekatan. Ia menjadi tontonan para lelaki dewasa yang memperhatikannya dengan dada berdebar. Ah, aku pun ikut merasa berdebar. Bagaimana jika kaki itu tergelincir dan tubuh itu jatuh dalam genangan lumpur panas yang bertebaran di sana-sini? Namun, anak muda itu memang hebat. Atar. Ia berhasil melintasi titian, dan kini ia kembali dengan menuntun seorang perempuan tua dengan tangan kanannya. Sementara tangan kiri dengan erat mencengkram tongkat bambu yang menjadi tumpuan ke lumpur itu. Beruntung, meskipun masih sangat muda, ia memiliki postur tubuh yang sangat atletis, tinggi besar dan terlihat sangat kuat. Sementara si nenek tampak kurus dan ringkih. Seruan dan gumaman kagum tercetus dari bibir-bibir para relawan melihat anak muda itu berhasil menyelamatkan si nenek tua. Sebuah evakuasi gagah berani yang dilakukan oleh seorang yang mungkin masih duduk di bangku SMA. Kau hebat, si senior menepuk bahu Atar. Wajahnya terlihat haru. Tetapi kita harus tetap hati-hati. Di sini, maut mengincar kita dari segala penjuru. Kau masih terlalu muda. Tentu banyak yang akan kehilangan jika kau. Siapa yang akan merasa kehilangan sekalipun ragaku lumat? Tiba-tiba Atar mendesah. Tidak ada, Bang. Tak ada. Lelaki muda itu memandang langit yang mulai cerah, sebab sinar mentari mulai menebarkan bilah-bilah lembut cahayanya. Ada keputusasaan sedikit tergores di mata yang selalu bersinar tajam itu. Jika kedua orang tuaku sendiri tak menganggap ada keberadaan anaknya,
Apakah aku harus merasa masih ada orang yang mengharapkan kehadiranku? Tidak, Bang. Justru di sini, di tengah jeritan orang-orang yang ditimpa bencana, aku merasa kehadiranku dibutuhkan. Kau tahu, Bang, itu sangat berarti bagiku. Bagi orang yang sejak kecil tinggal di panti asuhan, lalu dipungut oleh keluarga yang hanya butuh seorang anak sebagai status, namun tak pernah memberikan perhatian karena terlalu sibuk mengejar dunia. Ucapan Atar terdengar ketus. Jadi, jika abang dan teman-teman yang lain terus memaksa aku untuk pergi, maka aku tak akan pergi. Aku akan bergerak sendiri, menolong mereka yang membutuhkan. Aku gak peduli meskipun wedus gembel melumatkan tubuhku. Bagiku, mati karena membantu orang lain jauh lebih baik daripada hidup tanpa ada yang menghargai aku. Tak ada yang bersuara. Semua terkesima dengan ucapan Atar. Baiklah, kata sang senior. Akhirnya, terserah saja apa maumu. Yang jelas, sebagai pimpinan, aku tidak ingin ada anak buahku yang jatuh sebagai korban. Matahari semakin tinggi. Para relawan terus bergerak, menyisir pemukiman yang telah rancah menghitam itu. Belasan korban dievakuasi. Atar menjadi salah satu relawan yang paling bersemangat, meskipun ia adalah relawan termuda di sana. Bang, di rumah itu ada seorang kakek yang masih hidup. Atar menunjuk ke sebuah rumah yang separuh ambruk, sekitar 200 meter dari lokasi mereka beraktivitas. Aku akan mencoba menolongnya. Hati-hati, Atar. Remaja itu bergerak lincah. Kakinya yang dilindungi sepatu khusus yang sebenarnya telah mulai gigis tersantap bahang melangkah cepat. Namun baru beberapa puluh meter, sang senior mendadak berteriak, "Awas, luncuran awan panas mengarah ke sini! Lari!" Para relawan berhamburan. Atar tertegun. Dengan jelas, ia melihat kakek tua itu melambai-lambaikan tangan dengan teriakan minta tolong yang tak terdengar. Dikalahkan suara gemuruh awan panas, namun tampak dari gerakan mulut. "Atar, lari!" Atar nyaris terjatuh ketika dengan cepat beberapa relawan menarik tubuhnya. "Jangan mengorbankan diri sendiri," bentak seorang relawan. "Tidak, aku akan menolong kakek itu. Ia membutuhkan kita. Awan panas akan menghanguskan kita." "Tidak!" Atar berontak. Namun tenaga 3 orang laki-laki dewasa yang kekar itu tak mampu ia lawan. Remaja itu dengan paksa dimasukkan ke dalam Land Rover yang dengan cepat meninggalkan tempat itu. Barangkali rasa sesal terasa begitu dahsyat menghantui Atar. Ya, karena aku tahu pasti luncuran wedus gembel itu menghantam tubuh sang kakek. Lelaki sepuh itu terbanting, bergelonjotan, lalu diam. Ia tewas dengan kulit terkelupas seperti barusan keluar dari wajan penggorengan. Dan Atar, aku menyaksikan sesalnya yang bercampur linangan air mata ketika beberapa hari kemudian ia datang. Ia berlutut di depan rumah sang kakek, menangis terseduh. Maafkan aku. Bahunya terguncang-guncang. Ia menangis sepuasnya sampai sang senior datang, mencoba menenangkannya. Bagaimanapun, Atar hanya seorang remaja SMA yang masih belum mampu mengendalikan emosinya. Namun wahai jelita, aku sungguh mengaguminya. Jika kau pun memiliki perasaan yang sama, memang Atar layak mendapatkan semua kekaguman itu. Kita sehati dalam hal ini. Nah, kau ingin tahu di mana Atar sekarang? Baiklah, kuceritakan kisah sore itu. Aku tak mengerti mengapa Atar datang seorang diri ke lokasi bencana ini. Ia datang dengan wajah muram, langkahnya gontai. Ia menyusuri bangunan-bangunan yang ambruk dan separuh tertimbun pasir.
Ia tersenyum getir ketika melihat beberapa sepeda motor yang tinggal rangka besinya. Menggigit bibir melihat seekor sapi yang juga tinggal tulang belulang. Dan menjerit lirih ketika menyaksikan sesosok jenazah yang terjepit di antara puing bangunan. Di atas, langit mulai pekat. Bukan hanya karena malam bertandang, tetapi juga karena mendung bergelayut berat. Tetes-tetes air mulai membasahi bumi. Hujan membuat Atar segera berlari, mencari tempat berteduh. Aku terkejut. Mengapa ia justru berteduh pada sebuah rumah yang tinggal puing? Yang memang menyisakan sebagian atap. Tetapi bukankah dinding tempat ia bersandar telah sedemikian rapuh? Dan, oh Tuhan, ketika hujan semakin deras, aku melihat dinding itu berderak. Atar tak sadar karena sepasang matanya terkatup rapat. Ia duduk nyaris tertidur. Mungkin karena letih, sehingga tak mengerti apa yang tengah terjadi. Ya Tuhan, ingin sekali aku berlari untuk menarik tubuh lelaki itu ketika puing itu mulai ambruk dan menimbun tubuhnya. Aku ingin berlari, tetapi tak mampu. Tak mampu. Kau tahu, inilah tamparan terhebat yang pernah aku rasakan. Setelah sebelumnya aku menjadi saksi atas gelontoran ribuan tol material erupsi dan berpijar yang meluluh lantakan dusun-dusun di sepanjang aliran sungai Gendol. Oh, Jelita, kau mencari Atar? Ada hubungan apa antara engkau dengan Atar? Apakah kau saudaranya, adiknya, sahabatnya? Apakah Bapak pernah melihat seorang anak muda, usia 17 tahun, bertumbuh tinggi besar, berambut lebat dan bermata tajam, serta alis tebal berada di sekitar sini? Tanyamu pada seorang lelaki berseragam relawan mendadak melintas di tempat itu. Oh, Atar maksudmu? Tanya relawan itu. Aku mengenal relawan itu. Ia adalah sang senior. Atar, iya, Atar. Di mana dia? Suaramu terdengar sumringah. Dia hilang. Sampai sekarang kami kehilangan jejaknya. Dia tidak hilang. Dia ada di sana, tertimbun puing-puing bangunan yang ambruk. Mengapa kau tak bertanya padaku, Jelita? Aku saksinya. Mendadak aku tersadar. Kalaupun kau bertanya padaku, aku tak mungkin bisa menjawabnya. Iya, karena aku hanyalah sebatang pohon terembesi raksasa yang telah hidup sejak puluhan tahun yang lalu. Berkali-kali aku menjadi saksi meletusnya Merapi. Dan di peristiwa kemarin, aku ikut tersembur awan panas. Daun-daunku pun mengering, tetapi aku masih bisa tumbuh lagi. Tak seperti Atar, terkubur di sana. Kusaksikan awan yang pekat menutupi pandanganmu. Kau berjalan terhuyung. Tanganmu bergetar saat membuka pintu mobilmu. Mendadak, aku teringat kata-kata Atar. Siapa yang akan merasa kehilangan sekalipun ragaku lumat? Tak ada, Bang. Tak ada. Kau salah, Atar. Ada yang sangat kehilangan saat kau tiada. Gadis itu dan aku. Pendengar yang budiman, itu tadi cerpen yang berjudul Atar karya Mbak Afifah Afra. Gimana? Mengharukan sekali ya. Tak hanya relawan, kita sebagai saudara, sebagai umat muslim juga harus memiliki sikap untuk bahu-membahu peduli dengan saudaranya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Jika satu sakit, maka yang lainnya juga akan merasakan sakit.
informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, topik-topik apa saja yang akan dibahas, serta info-info menarik lainnya, silahkan klik di www.mediaislamnet.com. Kritik, saran, masukan, silahkan kirim ke SMS di nomor 0822 13 16 19 18. Bagi kamu yang ingin ikut berpartisipasi dalam dakwah bersama Media Islamnet, silahkan mengirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Dramaga atas nama Disintaweni dengan nomor 707 374 2697. Jangan lupa untuk mengunjungi situs Pesantren Media di www.pesantrenmedia.com untuk mengetahui kegiatan para santri dalam mencari ilmu, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ira dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih untuk pendengar yang budiman yang telah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Pesan kami, sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam segera tersebar luas, termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.